Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari. Saya mau berbagi tentang satu kasus kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat, kemudian melakukan pembelian bahan baku sertifikat kan harus dicek di website FSC-nya. Nah, pada saat dicek website FSC-nya itu posisi supplier masih valid. Nah, masih valid. Katakanlah tanggal 10 bulan 11 2024 masih valid. Kemudian Bapak Ibu turunkan PO ke si supplier tersebut karena posisi masih valid. Seiring berjalannya waktu, supplier tersebut statusnya suspended pada bulan Desember, misalnya artinya 2 bulan setelah PO turun. Nah, artinya bukan impor, katakanlah impor kan butuh waktu 1 bulan 2 bulan. Nah, pada saat barang datang di pabrik itu posisi si pemasok atau supplier tadi sudah expired ya, sudah tidak valid sertifikatnya. Nah, pertanyaannya apakah bahan baku tersebut masih kategori FSC certified atau non sertifikat karena sudah expired pada saat datang di pabrik? Maka jawabannya adalah masih valid. Kenapa? Karena di dalam proses sertifikasi atau standar sertifikat itu mengatakan perusahaan itu harus melakukan pengecekan status sertifikat FSC pemasok di website FSC. Nah, pada saat dicek di website, kalau misal masih statusnya valid, maka Ibu bisa turunkan order ke supplier. Nah, perihal pada saat proses pengiriman itu ternyata sudah expired, itu tidak masalah. Nah, ini yang kadang beberapa pabrik ataupun pemegang sertifikat masih bingung ya. Karena kalau misal impor kan butuh waktu yang cukup lama, sementara dalam perjalanan kan sesuatu kan bisa terjadi terhadap sertifikat si pemasoknya. Nah, ini kan cukup jelas di dalam standar meminta pengecekan website, maka saya sarankan pengecekan website itu dilakukan sebelum Bapak Ibu menurunkan PO-nya sebagai bukti bahwa sertifikat si pemasok atau supplier FSC itu masih valid di sistem pada saat PO atau purchase order itu diturunkan. Nah, ini fungsinya di standar cukup bagus, jadi sudah diakomodir di standar pengecekan website secara rutin. Nah, saya sarankan secara rutin itu secara di PO ya, PO tiap PO dicek, tiap PO lagi dicek. Nah, kalau misalnya tidak bisa per PO, misalnya saking banyaknya PO ya bisa per minggu, bisa per bulan atau per 3 bulan atau 6 bulan atau setahun, itu boleh-boleh saja, sah saja. Tapi untuk memastikan yang paling bagus memang per PO, jadi setiap PO turun masih valid, PO turun masih valid. Itu yang fungsinya di standar mengatakan pengecekan website FSC dilakukan secara kalau standar secara rutin ya, ya. Itu sering dari saya. Nah, pada saat saya tambahkan, pada saat melakukan pengecekan lebih baik di print, kalau bisa memang di print, kalau banyak kertasnya masih di perusahaan masih available ya, atau di print screen itu boleh. Jadi pada saat print screen di tanggal 10 bulan 11 2024 itu menunjukkan sertifikat perusahaan masih valid. Ya, itu aja sharing dari saya. Perihal kadang kebingungan pada saat terbit PO masih valid, di tengah jalan ternyata sudah expired pada saat barang datang ke pabrik. Ya, ini sharing saja, jadi statusnya masih valid ya Bapak Ibu ya di kasus ini. Kalau misalnya pada saat pengecekan di website statusnya suspend atau terminate dan Ibu melakukan pembelian juga, ya itu salah besar itu. Jadi udah jelas itu melanggar standar. Kalau udah tahu suspend ya sudah tidak usah beli, tahu suspend terminate ya sudah tidak usah beli, dan langsung cari supplier atau pemasok lain yang masih valid ya. Itu yang kadang terjadi di beberapa perusahaan sudah mendapat sertifikat dan mau melakukan pembelian sertifikat, kadang masih bingung menjustifikasinya. Ya, itu sharing dari saya mengenai pembelian bahan baku bersertifikat. Nah, pas saat datang ternyata sudah expired. Itu aja sharing dari saya.
Terima kasih.